mana tempat-tempat tersebut memiliki akan sejarah-sejarahnya yang bisa kita ambil ibrah dan bisa kita ambil pelajaran untuk memotivasi kehidupan kita di dunia agar mendapatkan bekal kelak di negeri akhirat dengan kemenangan dan kebahagiaan. Karena pertama Allah kepada Rasulullah SAW, insya Allah untuk pertama kita itu menuju kepada Jabal Tur. Jabal itu maknanya gunung. Jadi kalau sudah nyebut Jabal, terus lagi nyebut gunung. Bila Jabal gunung Jabal Sur, gunung-gunung. Jadi Jabal Sur. Insya Allah nantinya kita akan lihat sendiri kondisi Jabal Tur, yang mana Jabal Tur ini mengandung kisah yang sangat luar biasa dan bisa kita ambil ibrah pelajaran. Yang sangat ma'ruf dan sudah sangat kita ketahui ialah Jabal Tur, tempat persembunyian Rasulullah SAW bersama sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau ingin dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, dan ketika itu beliau hijrah ke kota Madinah Munawwarah. Ketika beliau keluar daripada rumah beliau, sebagaimana kisah yang sudah pernah kita ceritakan dan luar daripada akal, beliau keluar dari depan pintu rumah, bukan dari belakang. Kemudian beliau mendaki akan Jabal Tur tersebut atau Gunung Tur tersebut, yang mana kita tidak akan naik ke Jabal Tur tersebut karena mendaki akan Jabal Tur tersebut memerlukan waktu yang sangat panjang, tergantung kondisi kekuatan fisik seseorang untuk mendaki gunung Jabal Tur tersebut. Kebiasaan yang standar pada mendaki Jabal Tur itu bahkan bisa mencapai 5-6 jam dengan istirahat. Dan itu yang didaki ialah jihad sebelah sini, yakni jihad yang mudah didaki. Sedangkan Rasulullah SAW beserta sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendaki dari jihad sebelahnya yang gunungnya lebih curam dan lerengnya lebih tinggi. Itu yang didaki oleh Rasulullah SAW. Kita bisa melihat bahwa khairul khalqillah, ciptaan Allah Jalla sebagai ciptaan Allah yaitu Sayyidina Muhammad SAW pun berusaha untuk menghindari dan menjauhi akan segala keburukan-keburukan yang terjadi di alam dunia ini. Salah satunya ialah pembunuhan tersebut. Maka ketawakalan kita kepada Allah bukan berarti kita pasrah dengan suatu keburukan atau kejahatan, tetapi kita disuruh oleh Allah berikhtiar untuk menghindari daripada keburukan dan kejahatan tersebut, dan dibuktikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Para tetamu Allah, tetamu Rasulullah SAW, kita melihat bagaimana perjuangan Rasulullah itu hijrah dan masuk ke dalam Ghadir. Di sini ada kisah yang sangat luar biasa yang bisa kita ambil pelajarannya. Ketika sebelum memasuki Ghadir, dan Ghadir itu kalau ada rezekinya sampai naik ke atas sana, itu lubang masuk Ghadir itu orang yang kurus pas, orang yang lama pas. Itu kelebihan Ghadir itu, lubangnya goa tadi. Orang yang kurus tarik pas, pakai tarik lagi. Kita makan tadi pagi itu tarik. Kalau kurus tarik pas. Jadi apabila dia orang kurus tadi, dia lama ada pakai masuk. Orang lama pas dua, banjar, dia banjar kalau jadi banjar juga. Ya, yang kurus pas, yang gemuk juga pas. Itu kelebihan daripada Ghadir tersebut. Dan sebelum memasuki Ghadir, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menahan Rasulullah untuk tidak masuk terlebih dahulu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk lebih terdahulu. Karena kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak ingin ada sesuatu yang menyakiti Rasulullah di dalam gua tersebut. Namanya gua ini macam-macam, ada binatang yang berbisa dan segala macam. Maka masuklah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terlebih dahulu ke Ghadir tersebut. Kemudian setiap lubang-lubang yang ada di dalam Ghadir itu ditutupi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi semua lubang itu ditutupi beliau.
hingga ada satu lubang penutupnya habis, artinya kain yang digunakan untuk menutupi lubang tadi habis. Maka lubang tersebut ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan kaki beliau, ditutup pakai kaki. Kemudian dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, tafadhal udkhul, ya Rasulullah silakan masuk ya Rasulullah. Baru Rasulullah SAW masuk. Inilah sahabat Rasulullah menjaga akan Nabi Muhammad SAW agar tidak dicelakai oleh binatang-binatang yang berbisa atau segala macam. Kemudian di saat itu dengan lelahnya Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendaki akan Jabal Sur tersebut, Rasulullah berbaring di paha Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah terlelap tidur di paha Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tidak beberapa lama Rasulullah SAW terbangun dari tidurnya karena kena tetesan air mata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di pipi baginda Rasulullah SAW. Kala itu Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar, ma yubkika, wahai Abu Bakar, apa yang telah membuat engkau menangis wahai Abu Bakar? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan takut dan jangan sedih, sesungguhnya Allah beserta dengan kita. Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, aku tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah sedih selama aku bersama engkau dan bersama Allah Jalla fi'ala. Kemudian Rasulullah bertanya, kalau yang seperti itu mengapa engkau menangis wahai Abu Bakar? Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, tidaklah air mataku ini keluar melainkan karena batang tubuhku tidak sanggup lagi menyandang sakitnya kakiku ini disengat oleh binatang yang berbisa. Ternyata lubang yang ditutup kaki oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tadi itu ada binatangnya di dalamnya. Satu riwayat ular, satu riwayat menyebutkan kalajengking. Dipatok kalajengking, dipatok ular. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak menjauhkan kakinya karena apa? Karena Rasulullah berbaring di pahanya. Mun kita lah binikah kita berabah di paha kita, diikut sambut terkipai kepala laki. Wah, kenapa ternyata ini nasabah itu? Tapi Sayyidina Abu Bakar saking cintanya dengan Rasulullah tidak ingin mengganggu Rasulullah bangun dari tidur hingga ditahan akan kakinya yang tersengat bisa daripada hewan yang berbisa tersebut. Kemudian disinilah kejadian yang sangat luar biasa yang bisa kita ambil pelajaran. Cintanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sakit bagaimanapun tidak akan pernah dirasa, melainkan hanya jasadnya yang merasa akan sakitnya, tapi ruh dan batinnya, hatinya tidak merasakan sakitnya. Kemudian di saat itu diambil oleh Rasulullah kaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dengan air liurnya Rasulullah dipusatkan ke bekas papakan atau selatan daripada binatang berbisa tadi, langsung sembuh. Kalau bahasa Adar mukminin dawaun, kata Rasulullah, bekas orang beriman itu obat, apalagi bekas Nabi Muhammad SAW. Para tetamu Allah, tetamu Rasulullah SAW. Kemudian di saat itu terjadi mukjizat. Nabi Muhammad SAW itu mencakup semua mukjizat para rasul-rasul yang lainnya. Kalau Nabi Sulaiman alaihissalam itu berbicara dengan binatang, Rasulullah pun bisa berbicara dengan binatang. Kala itu binatang tersebut keluar dari lubangnya, kemudian Rasulullah mengatakan, wahai misalnya kalajengking, wahai kalajengking, kenapa engkau sengat akan sahabatku Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Kata binatang tersebut, ya Rasulullah, tidak ada niatku ingin menyakiti sahabatku ya Rasulullah. Tidak ada sama sekali niat untuk menyakiti sahabatku ya Rasulullah. Tetapi kaki sahabatku ya Rasulullah telah menghalangi aku untuk keluar karena aku mengetahui engkau ada di sini ya Rasulullah, dan aku rindu ingin memandang wajahmu ya Rasulullah. Makanya aku sengat kakinya supaya biar kita belajar, berjauh batis, berjauh batis saya. Aku ini hendak melihat wajah Rasulullah. Itu binatang rindu ingin melihat wajah Rasulullah SAW. Makanya aku patuk itu, patuk supaya jauh. Ternyata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak menjauhkan kakinya. Ini adalah mukjizat yang terjadi di dalam Gua Tur. Letaknya di Jabal Tur yang akan kita hampiri. Kita ambil ibrah pelajaran di sini. Para pecinta Rasul
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pecinta Rasulullah. Binatang yang ada di dalam rumah tersebut cinta dengan Nabi Muhammad SAW hingga sangat merindukan melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Para tetamu Allah, tetamu Rasulullah SAW. Inilah kisah sedikit sebagian daripada kisah kejadian ini Gua Thur atau di Jabal Thur yang nantinya kita akan datang ke sana dan kita akan melihat bagaimana keadaan Rasulullah biar kita bisa merasakan bagaimana perjuangan Nabi Muhammad memperjuangkan ini Jabal Thurnya nih yang paling atas. Paling atas nih. Paling atas sebelah kiri. Ini paling atas sebelah kiri. Tangga sebelah mana biasanya? Sebelah sana ya? Tangga. Ini kamu ngambil muter arah. Oh. Jadi nanti kita akan mampir di sini. Ini gunungnya. Coba sampai lihat betapa tingginya gunung ini. Ini yang dipanjat Rasulullah sampai ke atas sana. Untuk demi memperjuangkan agama Islam yang mana kita bersama-sama dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surga dengan agama Islam ini. Rasulullah hijrah mengikuti perintah Allah, hijrah mengikuti perintah Allah. Sedangkan Rasulullah tidak ada keinginan hijrah karena apa? Mekah itu adalah kampung kelahirannya, tapi karena perintah Allah. Kalau Rasulullah mengikuti perintah Allah, maka begitu pula kita umat Nabi Muhammad pun wajib mengikuti perintah Allah. Semoga dengan kisah Jabal daripada Jabal Thur atau Gunung Thur atau Gua Thur, guanya ini bisa mengambil ibrah pelajaran buat kita semua, menambahkan mahabbah kita kepada Rasulullah, menambahkan cinta kita kepada Rasulullah, karena dengan dasar cintalah maka kita mudah untuk mengamalkan sunnah Nabi. Dengan dasar cinta Allah akan berikan kekuatan kita untuk melakukan umrah kembali pada hari ini. Dengan dasar cinta Allah memberikan kita semangat yang kuat untuk menghidupkan akan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena persyaratan cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberikan oleh Rasulullah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa menghidupkan akan sunnahku, maka sungguh ia itulah yang mencintai aku. Maka kita ambil Ibrahim, betapa sulitnya hijrah naik ke Jabal Thur, ke Gua Thur tersebut, dan betapa sakitnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin di antara kita di sini ada yang kena panas, mungkin ada yang kena pilek, mungkin ada yang kena batuk. Tidak sebanding dengan sakitnya Sayyidina Abu Bakar ketika disengat oleh ular. Biar yakini ziarah ke sini bekas daripada Rasulullah ini bisa menyembuhkan penyakit dan semuanya. Biar niatkan untuk menghidupkan sunnah Nabi, untuk menambahkan mahabbah kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan kita hidupkan sunnah Nabi berumrah ini, yaitu umrah hukumnya sunnah, kita hidupkan sunnah ini, semoga Allah berikan kita kekuatan, kesehatan, dan menjadi umrah yang mabrur dan doa yang mustajab. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian informasi dan kisah sejarah daripada Jabal Thur. Kita memutar untuk mampir di bawah saja, kita tidak ada yang naik ke Jabal Thur, cukup kita melihat secara langsung. Kemudian ketika pian berada di tempat-tempat sejarah, ikatkan hati pian dengan tempat tersebut agar bisa merasakan bagaimana rasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu gunungnya Kita berada di Jabal Thur tersebut. Gunungnya udah kelihatan. Yang di depan tuh kan? Ya. Itu gunungnya sudah kelihatan di depan kita semua, setinggi itu yang dipanjat oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, khairan khalqillah, sebaik-baik ciptaan Allah, yang mudah bagi Rasulullah itu mengatakan, ya Allah naikkan aku ke atas itu, jangan ke atas gunung. Isra Mi'raj Rasulullah itu naik. Isra Mi'raj Rasulullah itu naik dengan mudah menggunakan buraq. Kenapa ya Rasulullah sudah bilang, ya Allah 3 buraq Mas naik ke gunung. Itulah
Itulah orang-orang yang kenal dengan Allah itu tidak ada yang dimintanya apa-apa, melainkan hanya Allah saja yang diminta. Itu maqam-maqam mereka ilahi anta maqsudi. Ya Allah itulah biar orang bahari ilmu kada paham ilmu itu ya Allah ketinggian ilmu itu. Jadi tujuan mereka Allah, maka dunia ini mau ujung atau mau kayak apa? Karena Rasulullah mengatakan dunia sijinul mu'min, dunia ini adalah penjaranya orang beriman. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan dan sehat selalu, dan mudah-mudahan dilancarkan ziarah kita sehingga Allah mudahkan langkah-langkah ibadah Allah kita. Amin ya rabbal alamin. Nanti sesampainya di tempat kita mengumpul foto bareng, kemudian sudah foto bareng, kemudian dia foto masing-masing, eksis, selfie. Ustaz, ini kan tempatnya ada 2 tempat. Yeah. Kalau yang di depan itu kan sudah ada polisi di sana yang jaga. Yeah. Kalau mau turun paling agak depan di pinggir jalan doang. Nah, yang masuk ke dalam itu. Kalau ada masuk ke dalam sebelah sini, sini, nanti dia daerahnya di daerah kampungan. Mau pilih yang mana yang sini? Yang bisa masuk bis tuh di sebelah sana ya? Yang di sana kan sudah penuh. Oh, penuh tadi ya? Ya kan udah dijaga sama polisi. Oh. Kalau di sini nggak dijaga, tapi di dalam kalau bisa. Lapangan memang nanti agak dalam kampung lah. Jalan kaki ke dalamnya enggak? Udah, pakai mobil. Pakai mobil juga. Ya. Enggak asal mas. Enggak, maksudnya kalau dari sana paling di pinggir jalan dulu. Yang masuk Paling ke dalam. depan. Nah, yang masuk ke dalam aja. Ini ya. Nah. Kadang-kadang orang milih rame. Kalau pinggir jalan kurang asik bang.